Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sesi ini kita akan mencoba belajar bagaimana menggunakan Teams Microsoft untuk melakukan teleconference. Yang pertama, kita masuk dulu di aplikasi Teams-nya. Sebenarnya di Teams ini kita bisa menggunakan HP untuk mengaksesnya, tapi saat ini saya akan menggunakan komputer untuk mengaksesnya tanpa saya harus menginstal aplikasinya. Ini saya ulangi lagi, teams.microsoft.com. Akses saja di sini. Oke. Selanjutnya kita akan diminta untuk mengisikan ID password kita atau ID Microsoft kita. Ada dua sebenarnya ketika kita mendapat ID dari Microsoft. Kalau kita menggunakan ID global, maka yang Teams-nya itu tidak bisa kita akses. Ada cara khusus lah untuk mengakses Teams. Untuk yang Microsoft Global itu kita daftar emailnya atau kita menggunakan Outlook-nya Microsoft. Nah, sedangkan kalau kita ingin menggunakan Teams, itu kita harus punya ID Microsoft yang apa istilahnya dimiliki oleh perusahaan. Nah, itu yang makanya kalau kita ID, kita punya akun Microsoft yang bisa dipakai untuk akses Teams, maka kita harus dibuatkan akun oleh perusahaan atau sekolah yang memang bekerja sama dengan Microsoft untuk memanfaatkan aplikasi Microsoft-nya atau aplikasi Microsoft 365-nya. Nah, saat ini saya akan masuk menggunakan ID Microsoft yang kebetulan dimiliki oleh SMKN 6 Jember. Oke, saya akan masuk. Passwordnya salah. Oke, ketika saya sudah masuk, maka saya akan masuk di tampilan Teams seperti ini. Dan masih proses. Ketika kita menggunakan Teams, ada beberapa cara yang bisa kita pakai. Yang pertama, kita bisa akses langsung dari websitenya. Ini. Saya mengakses ke website teams.microsoft.com. Atau cara kedua, kita bisa menggunakan aplikasi Teams. Kita di Play Store cari Teams Microsoft. Nanti tampilannya akan muncul seperti ini. Nah, ini nanti downloadnya di Play Store. Kita bisa ngambilnya dari Play Store. Nih, tampilannya nanti seperti ini. Nih, bisa seperti ini. Nanti untuk teleconference-nya akan muncul seperti ini. Oke, itu yang di Play Store. Ntar ini memang kadang untuk loading awal kalau akses internetnya tidak cepat memang rada lambat, tapi ditunggu saja. Ini kebetulan saat bersamaan saya harus mendownload OBS, sehingga memang akses internetnya sedikit lambat. Oke, kita tunggu prosesnya. Yang perlu Bapak Ibu ketahui, ketika kita punya akun Microsoft, kita tidak hanya bisa mengakses Teams, tapi kita juga bisa mengakses aplikasi-aplikasi di Office 365. Caranya cukup
jalankan aja situsnya ini, office.com, kita ketikkan gitu aja. Nah, kita otomatis akan login, diminta login ke akunnya Microsoft. Nah, kita sign in ini sama seperti kita masuk dengan tim, kita masuk dengan akun Microsoft yang sudah kita punyain. Nah, ini kebetulan kenapa sudah langsung masuk seperti ini, karena tadi saya sudah di browser ini saya sudah masuk lewat Teams-nya ini, akunnya sudah masuk gitu loh. Sehingga begitu saya masuk ke office.com itu saya sudah dikenalin bahwa saya sudah mengakses akun ini, karena tadi saya sudah dikenalin. Nah, memang yang perlu diketahui, ini kebetulan aplikasinya nggak banyak, karena kebetulan saya berakses jadi admin, sehingga beberapa aplikasinya sedang saya off kan. Ini kemarin saya menginstal akunnya ini, akun A5 kalau nggak salah. Dan kebetulan sekarang sudah di downgrade kan, karena kebetulan untuk web SMK 6 Jember SCA.id itu kita menggunakan akun edukasi. Oke. Nah, sehingga karena ini sudah di downgrade kan, sehingga ada beberapa aplikasi itu nggak bisa dijalankan. Oke. Tapi karena kebetulan akun ini akun ini kebetulan akun admin, sehingga menu utamanya itu masih bisa diakses. Ini ada menu utamanya, dimana dengan menu utamanya menu adminnya ini saya bisa menambahkan atau menghapus akun-akun di SMKN 6 Jember.SCA.id, karena memang hak akses saya itu sebagai administratornya. Ini menu administratornya, karena saya yang melakukan proses manajemen data akunnya Microsoft untuk SMKN 6 Jember. Gimana cara deploy-nya? Kapan-kapan saya akan share caranya, karena kebetulan kapan hari saya sudah buatkan untuk tempat lain, hanya emang saya belum sempat merekamnya. Nah, ini Teams Microsoft yang tadi kita coba loading awal, karena emang kebetulan akses internet di sini lagi drop, sehingga aksesnya rada lambat. Oke, ini di sini kita bisa melakukan proses meeting sesuai dengan schedule yang direncanakan. Ini kebetulan hari ini akan ada meeting. Ini di SMK 6 ada rapat kelulusan pernah dilakukan. Nah, ini ada rapat kenaikan. Ini schedule meetingnya sudah berjalan ini mulai jam 7 ya. Kelihatannya masih menunggu proses update hostnya. Kebetulan hostnya admin 1 SMK 6 Jember, bukan akun ini yang melakukan proses scheduling meeting. Oke, itu dulu pengenalan mengenai Teams Microsoft dan bagaimana melakukan proses Vicon. Nanti sebenarnya kalau kita ikut Vicon, kita tinggal klik aja ini, tinggal klik dijalankan, kita bisa akses. Tinggal kita join. Kita tinggal join seperti ini. Kita klik allow Microsoft, mic sama webcamnya. Kita tinggal join. Sehingga saat ini kita sudah Vicon, atau istilah lainnya orang menyebutnya sebagai webinar. Nah, ini kebetulan ada loadingnya ada lambat. Oke, saya kira itu dulu di sesi ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.